Kita masih coba untuk hubungi narasumber berikutnya ya. Analis pasar uang dan juga ekonom mengenai perkembangan nilai tukar rupiah. Kelihatannya kami sudah tersambung ya dengan analis pasar global dan pengamat ekonomi Reza Asvin. Pak Reza, banyak yang khawatir ya bahwa rupiah bisa menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat jika konflik di Timur Tengah ini masih terus memanas. Sejauh mana kemungkinan itu bisa terjadi, Pak Reza? Baik, Pak Zaidi, kalau kita bicara masalah pelemahan rupiah terhadap US dollar, tentunya nggak bisa di satu sisi ya, harus ada banyak faktor begitu ya. Ya, ada yang eksternal, ada yang internal. Kalau eksternal memang kita nggak bisa untuk kita tidak mempunyai suatu kekuasaan untuk mengendalikannya. Jadi kalau masalah perang, lalu konflik yang berkepanjangan, ujung-ujungnya angka inflasi naik, barang mahal, rantai pasokan terganggu, otomatis kalau menurut saya safe haven itu pasti akan dicari dan tentunya US dollar pasti akan dibutuhkan di sana. Yang jadi permasalahan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menyikapinya. Dan ini tergantung kepada internalnya menurut saya. Oke, nah dari kebijakan pemerintah, baik itu moneter maupun fiskal, BI kan sudah menerapkan 7 langkah lah untuk mengantisipasi pelemahan rupiah begitu ya. Nah, dari kebijakan fiskal ataupun moneter kita selama ini bagaimana sebenarnya untuk menahan itu, Pak Reza? Ya, baik. Kalau kita berbicara masalah kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia, tentunya nggak bisa kita intervensi terus lama-lama kan cadangan devisa kita habis gitu loh. Ya tentunya ini harus double gitu, bagaimana kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini bisa seiringan. Dimana kan kita sudah tahu nih pada saat kita tidak bisa mengendalikan atau kontrol terhadap eksternal, kita harus kontrol terhadap internal. Memang kalau kita berbicara masalah kebijakan moneter, yang paling gampang tentunya adalah menaikkan suku bunga, tetapi menaikkan suku bunga dalam keadaan pelemahan rupiah yang sangat signifikan itu akan mempercepat menjadi di atas 18.000 menurut saya untuk ke depannya. Sehingga yang menurut saya yang terbaik memang kita harus menambah jumlah ekspor dibandingkan impor. Nah, permasalahannya yang terjadi adalah uang hasil ekspornya ini diparkir di luar negeri, diparkir di Singapura gitu kan ya. Otomatis dolar Singapura ya terus menguat kalau caranya seperti ini. Ini yang perlu diperbaiki menurut saya. Tapi kan sudah ada ultimatum juga itu dari Pak Purbaya agar dana para pengusaha di luar itu harus masuk dalam waktu rentang berapa lama begitu. Itu bagaimana, Pak Reza? Ya, kalau menurut saya peraturan di Indonesia itu kan sudah banyak gitu ya. Dan semuanya bagus gitu. Tidak ada yang buruk untuk kepentingan negara, semuanya bagus. Permasalahannya cuman berani nggak untuk menerapkannya. Karena kalau tidak berani untuk menerapkannya, sebagus apapun kebijakan yang dibuat, tetap saja uang yang diperoleh tidak masuk ke dalam suatu celengan atau tempat yang sama gitu ya. Dan ini memperparah kalau menurut saya. Dan satu lagi, memang kalau kita mau ngelihat masalah musim ya gitu ya, kan kita sudah tahu setiap awal tahun itu perusahaan-perusahaan tentunya mempunyai profit laporan keuangan. Katakanlah perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, di tambang, di perkebunan, dimanapun. Pada saat mereka sudah profit, tentunya mereka akan memindahkan uangnya dari rupiah ke luar negeri ke pemilik pemodalnya yang ada di luar negeri. Tentunya kebutuhannya akan terus bertambah pada saat mereka mempunyai keuntungan yang cukup besar. Dan ini biasanya antara bulan April dan bulan Juni sih ya. Siklusnya sudah ada, sebenarnya pemerintah sudah tahu ya siklusnya begitu ya. Sudah tahu sebenarnya sampai jatuh tempo utang pemerintah, utang swasta juga sudah tahu. Permasalahannya adalah kita memang harus
memperkecil impor gitu ya, dan memperbesar ekspor. Itu aja sih sebenarnya kunci yang paling mudah. Dengan adanya perang di Iran membuat harga minyak tinggi, ya otomatis kalau menurut saya kita mempunyai kelapa sawit yang cukup banyak. B35, B40 menurut saya itu saja yang perlu hasil ekspornya diparkir di dalam negeri lah untuk bisa menahan kebutuhan dolar yang banyak begitu ya. Akhirnya kan rupiah bisa lebih kuat lah begitu ya Pak Reza ya. Betul. Satu sisi sebenarnya kenapa sih investor tuh parkir duitnya di luar ya? Masalahnya kan kepastian hukum saja ya. Intinya kan itu investor. Jadi itu yang dilihat oleh investor begitu. Kalau kepastian hukumnya jelas, mungkin mereka akan parkir dananya di Indonesia hasil ekspor itu. Ya bisa jadi karena pertama masalah kepastian hukum. Kedua tentunya dia akan berani untuk taruh di obligasi Indonesia pada saat mereka melihat suatu pemandangan yang lebih baik untuk Indonesia ke depannya. Artinya pada saat terjadi perang ini terus-menerus, harga minyak naik, otomatis impor kita terhadap minyak juga bertambah. Otomatis subsidi kita juga bertambah. Ini sebenarnya yang dilihat para investor sih sebenarnya ke depan ya. Kalau sekarang sih baik-baik saja kalau menurut saya. Tapi Pak Reza selain tadi itu ya, meminta agar para eksportir memarkir dolarnya lah di Indonesia begitu ya. Apalagi sih kebijakan yang memang bisa diambil? Karena kan banyak juga yang mendorong agar BBM subsidi juga ikut dinaikkan begitu. Nah itu bagaimana menurut Pak Reza? Sebenarnya ya agak repot ya kalau kita berbicara masalah subsidi dan subsidi gitu karena anggaran kita kan mempunyai batas gitu ya. Patokannya misalnya katakanlah 3.100 triliun gitu. Lalu di APBN kita pengeluarannya 3.800 triliun misalnya. Ada selisih sekitar 2,8%. Dan menurut saya sih nggak menjadi permasalahan. Permasalahannya adalah pada saat harga ini naik terus dan kita tidak mencegah perusahaan-perusahaan besar untuk impor barang-barang yang nggak diperlukan, itu yang jadi permasalahan sebenarnya. Kan kita udah pernah dengar gitu ya pada saat kita swasembada beras gitu, harga beras dunia langsung anjlok gitu. Tandanya kan memang ada yang mempunyai kepentingan untuk mengimpor barang-barang yang tidak kita perlukan. Ini kan yang menghabiskan cadangan devisa. Jadi pemerintah perlu selektif lah begitu ya Pak Reza ya. Kira-kira seperti itu ya.